Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gunbar MNJ Official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Perkenalkan, nama saya Robi Sandi Desiarti, sekaligus pemateri pada perkuliahan pasar modal kali ini. Materi 3 kali ini yaitu pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangannya. Pembahasan apa saja ya kali ini? Yang pertama adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, emiten. Yang ketiga, perusahaan efek. Dan yang keempat adalah indeks pasar saham. Apa sih OJK? OJK merupakan suatu lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan yang meliputi perbankan, bank umum, bank syariah, BPR atau BPRS, pasar modal meliputi perusahaan sekuritas, manajer investasi, industri keuangan non-bank lainnya meliputi asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, industri jasa keuangan. Selanjutnya, emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham ataupun obligasi di mana masyarakat umum sebagai pembeli. Emiten di sini menjadi dua, emiten saham, emiten obligasi. Emiten saham menjual saham melalui penawaran umum, baik penawaran perdana kepada investor yang selanjutnya adalah kepada pemegang saham yang ada. Emiten obligasi menjual obligasi melalui penawaran umum, baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada perusahaan efek, atau bisa disebut dengan perusahaan sekuritas. Perusahaan yang memiliki satu atau gabungan 3 kegiatan. Apa saja 3 kegiatan tersebut? Yang pertama, penjamin emisi efek. Salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Selanjutnya, perantara pedagang efek. Salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek atau untuk kepentingan sendiri, pihak dan lainnya. Manajer investasi. Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Informasi mengenai kinerja pasar saham seringkali diringkas dalam suatu indeks yang disebut dengan indeks pasar saham, atau dengan kata lain, suatu indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham di pasar, atau bisa dikenal dengan indeks harga saham, stock price index. Nah, indeks harga saham yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia terdiri antara lainnya indeks harga saham gabungan atau bisa disebut IHSG, indeks LQ45, indeks individual, indeks papan utama dan papan pengembangan, indeks harga sektoral, indeks syariah atau JII, Jakarta Islamic Index, indeks Kompas 100, indeks saham lainnya. Nah, sekarang kita belajar tentang mekanisme perdagangan pasar modal. Seperti pasar modal pada umumnya, pasar modal Indonesia terdiri atas pasar perdana dan pasar sekunder. Apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Pasar perdana. Dalam pasar perdana terjadi dari 3 tahapan. Yang pertama adalah Initial Public Offering atau bisa dikenal dengan sebutan IPO. Yang kedua adalah Right Issue dan selanjutnya adalah Season Equity Offering. Namun harus dipahami dalam pasar perdana, hubungan perdagangan yang terjadi di pasar perdana adalah antara investor dan emiten. Jadi bukan antara investor dan investor lainnya. Berbeda dengan pasar sekunder, terjadi antara
investor dengan investor lainnya yang meliputi jual atau beli saham atau obligasi. Dengan catatan kelipatan 100 lot kecuali di pasar perdagangan. Sekian pemaparan saya, terima kasih dan jangan lupa like, subscribe channel @kunbarmnj. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.